Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang bagaimana memasukkan konten-konten dan berbagai hal mengenai tutorial dari Moodle. Sebenarnya Bapak Ibu, link yang di-share ke grup e-learning itu sudah step by step. Nanti ketika kita sudah pelatihan sekarang, kemudian ada jeda, nanti Bapak dan Ibu harap untuk mempraktekkan, karena waktu 40 menit tidak akan cukup, jadi mempraktekkan tutorial-tutorial yang sudah diberikan. Tutorial itu sebanyak ada 21 tutorial, nanti akan ditambah lagi mungkin lebih dari 50 tutorial, tapi itu untuk hal-hal dasar sudah sangat mencukupi Bapak Ibu. Nah, untuk memulai tutorial pelatihan kali ini, kita akan coba overview dulu mengenai sistem dari Moodle. Kita akan overview sistem dari Moodle, Bapak Ibu. Baca TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, agar Bapak dan Ibu lebih paham tentang program Moodle, Modular Object Oriented Learning Environment, akan saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Moodle. Yang pertama, Moodle itu mudah untuk dioperasikan karena sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian nanti informasi dan sebagainya akan ada di sini dari admin. Kemudian seperti biasa Bapak dan Ibu memasukkan NIDM dan passwordnya. Tentunya yang sudah diubah passwordnya. Kemudian klik login. Setelah masuk ke login, nanti di sini akan ada beberapa. Di antaranya ini adalah untuk memberikan pesan secara langsung kepada mahasiswa aktif. Kemudian ini adalah notifikasi apakah ada pemberitahuan dari mahasiswa dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada dashboard. Nanti di laman dashboard ini adalah akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh, atau akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu sendiri pesertanya di sana. Kemudian nanti di sini ada beranda situs. Nanti kalau ingin mencari nama kurs yang lain, silakan bisa di sini. Kemudian di sini ada kalender. Kalender itu berfungsi untuk Gudang. atau bisa juga di sini ada ditandai tanggal berapa soal tersebut akan muncul, materi tersebut akan muncul, nanti akan ditandai terisi slide. Kemudian selanjutnya sini ada file pribadi, yaitu file-file yang bisa Bapak Ibu upload dan digunakan file tersebut sebagai resources, sebagai sumber yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengisi e-learning Bapak dan Ibu. Kemudian kurs yang saya ikuti di sini adalah nama-nama mata kuliah. Di sini munculkan dengan kodenya, nama-nama mata kuliah dan kodenya. Jadi jika diklik, dia akan keluar di kuliahnya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi di sini ada peserta untuk peserta. Kemudian di sini page untuk membuat sebuah rencana, memberikan kompetensi untuk menunjukkan kompetensi, nilai untuk memberikan penilaian, dan satu-satu. Kita kembali ke dashboard, kemudian kita akan klik salah satu mata kuliah. Dan contohnya sedang di sini adalah pedagogi. Klik. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini sudah saya isi di tampilan depan itu pertemuan 8. Kemudian pertemuan 9. Di sini nanti di depannya itu bisa menggunakan icon seperti ini, bisa juga menggunakan video,
dan videonya bisa langsung diputar. Intinya pendidikan bagi masa depan. Yang jelas, Pak Cep. Kurang jelas, Pak. Mohon. Mending langsung Pak Cep ngajelaskeun cek abi mah daripada nyetel YouTube mah Pak Cep. Mangga. Mending langsung Pak Cep lah, langsung jelas cek abi mah. Mohon. Itu sedikit overview Bapak Ibu mengenai sistem dari Moodle. Jadi nanti yang 21 video itu Bapak Ibu bisa untuk dilihat step by step-nya karena itu sangat jelas Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya kita sudah sedikit overview. Sekarang itu kita akan mencoba untuk tutorial langsung. Di sini kita akan tutorial langsung Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa akses e-learning.epkip.unpas.ac.id. Dah. Nah, saya coba akan logout Bapak Ibu. Nah, kemudian username-nya itu dimasukkan oleh NIDN. Silakan untuk di Dah. passwordnya NIDN Bapak Ibu. Sudah. Ya, kemudian klik login. Nah, untuk proses yang pertama kita akan coba untuk merubah password karena ini sangat berbahaya apabila nanti mahasiswa mengetahui bahwa username dan password itu adalah menggunakan NIDN dan NIDN. Nanti takutnya mahasiswa bisa memberikan penilaian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk merubah password Bapak Ibu, langkah yang pertama ataupun ada nama yang salah ya Pak Ben. Kalau ada nama yang salah atau gelar yang salah, Bapak Ibu silahkan klik di pojok di sini, kemudian klik profil. Nah, kemudian setelah itu nanti akan muncul mata kuliah dan di sini ada persentase di sini. Ini persentase adalah persentase proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut. Jadi kalau masih 0 berarti itu belum ada. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kami juga akan mengirimkan laporan secara periodik keaktifan dari mahasiswa dan dosen, jadi masuk berapa kali dan lain sebagainya, kemudian di dalamnya menggunakan apa saja dan lain sebagainya nanti akan dilaporkan. Kemudian nanti kelas yang teraktif juga akan diinformasikan. Kemudian nanti untuk mengubah tadi nama, kemudian dan yang lainnya, coba diklik ubah profil. Nanti sudah seperti ini, klik ubah profil. Nah, kemudian di sini nama depan, kalau ada yang salah, silakan untuk dirubah. Kemudian nama akhir, kalau ada yang salah, silakan untuk dirubah juga. Kemudian alamat email silakan. Kalau yang saya menggunakan alamat email di Gmail, kenapa menggunakan Gmail? Karena email Unpasnya sudah digunakan sebagai admin dari e-learning Moodle. Jadi perlu saya informasikan bahwa dalam e-learning Moodle itu ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi itu adalah admin, kemudian di bawah admin itu ada manager, kemudian di bawahnya itu ada teacher, di bawahnya itu ada asisten teacher, kemudian di bawahnya lagi ada student, kemudian yang paling bawah itu adalah tamu. Nah, kemudian jadi di kelas Moodle itu ada yang bisa kelas terbuka untuk orang banyak, dalam artian dia bebas untuk tamu, kemudian ada juga yang memang mengharuskan dia menjadi sebagai siswa atau student. Kemudian di sini waktunya dibiarkan saja, kemudian zona waktunya dibiarkan saja, karena nanti untuk pengaturan mengenai settingan waktu dan lain sebagainya, dari sistem Moodle itu mengacu ke sini. Jadi kalau nanti di sininya, walaupun berada di Indonesia, tapi kalau di settingnya di sini di London, berarti dia itu adalah hanya plus 0, bukan plus 7 dari Greenwich. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk langkah yang pertama kita akan coba untuk merubah foto profil. Kalau yang saya ini sudah ada. Kalau yang belum ada Bapak Ibu, silahkan diklik di panah. Kemudian nanti akan muncul upload a file. Kemudian klik choose file. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih fotonya yang mana.
Nah, contohnya saya akan rubah fotonya menggunakan yang ini. Kemudian klik upload this file. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah itu nama lainnya di sini, kalau ada nama panggilan dan lain sebagainya, silahkan. Kalau mau minat dan lain sebagainya diisikan, silahkan. Tidak juga, tidak apa-apa. Kalau ada halaman web, contohnya web personal, silahkan Bapak Ibu bisa untuk diisi. Kemudian setelah itu kalau ada telepon seluler, silahkan kalau mau diisi. Alamat silahkan kalau mau diisi, kalau sudah perbaharui profil. Nah, sekarang kita sudah bisa merubah profil, jadi fotonya itu kita sudah berubah menjadi foto yang kita inginkan. Kemudian langkah yang kedua, kita akan coba untuk merubah password, Bapak Ibu. Ini ubah password. Kemudian tuliskan password saat ini. Kalau masih NIDN, silahkan dituliskan NIDN-nya. Kemudian nanti password baru silahkan untuk dibuat. Tetapi di sini password-nya itu harus minimal ada huruf dan angka, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Pasundan 2018, Pasundan 2016, jadi ada huruf dan angka, gitu, seperti itu. Sebenarnya yang default-nya dari Moodle itu ada 3 untuk keamanan password, yaitu yang pertama ada simbol, kemudian yang kedua ada numerik, kemudian yang ketiga ada alfabet. Tapi di sini kita hanya menggunakan huruf dan angka saja, jadi tidak ada simbol pun tidak jadi masalah. Saya akan contohkan di sini, Pasundan 2020, nanti di sininya harus sama juga, Pasundan 2020. Kemudian setelah itu simpan perubahan. Ini sangat penting Bapak Ibu, nah di sini password telah diubah, kemudian nanti Bapak Ibu klik lanjut. Ini sangat penting supaya mengamankan data kita, gitu, seperti itu. Sudah bisa Bapak Ibu? Sampai sini? Nah, kemudian kalau sudah, langkah yang pertama kita akan mengeset perkuliahan. Dan Bapak Ibu, seperti yang kemarin sudah bahan-bahan sudah diupload, nanti masuk ke dashboard Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang